Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa selawat kita berikan kepada Pangeran Baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabiin tabiatnya, serta kita semua selaku umatnya yang taat pada ajarannya. Pada kesempatan ini kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis syariah. Nama saya Raffi Aditya selaku moderator dan juga pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Kania selaku pemateri kedua, dan untuk pemateri ketiga ada Resti. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai pengertian etika dan bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah dan juga sebaliknya. Sedangkan bisnis sendiri yaitu sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang, bisa juga disebut produksi. Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadap masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa taala. Adapun teori-teori etika dalam bisnis, yaitu yang pertama teori deontologi, berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban, menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dan yang kedua yaitu teori teleologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu. Selanjutnya yang ketiga teori utilitarisme, tindakan adalah benar kalau tindakan tersebut menghasilkan manfaat lebih besar terhadap masyarakat dengan lebih luas. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi, manfaat, dan kerugiannya. Yang keempat, teori hak. Hak yang dimaksud adalah yang dianggap setara terhadap pengorbanan berupa kewajiban yang telah dilakukan, dan juga hak didasarkan atas martabat semua manusia adalah sama dan harus diperlakukan yang sama. Yang kelima, teori Kantianisme. Yang pertama, moral yang digunakan sebagai landasan bertindak bukan bertindak subjektif, namun berlaku universal. Dan juga pentingnya menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain sama dengan diri sendiri. Dan yang keenam yaitu teori religius, bahwa tujuan adalah tujuan akhir dari manusia. Jika seseorang ingin menikmati keputusan dunia, maka cara adalah mengikuti perintah Tuhannya. Materi selanjutnya yaitu fungsi etika dalam bisnis. Yang pertama, dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadi friksi atau perpecahan, baik dari intern perusahaan itu pun sendiri maupun ekstern. Dan yang kedua yaitu membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Yang ketiga yaitu melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Sekian dari materi saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kania. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai tentang etika bisnis syariah. Nah, dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis merupakan dua hal yang berhubungan erat. Sebab, bisnis yang merupakan simbol urusan duniawi juga dianggap sebagai hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, ketika bisnis itu dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan duniawi, tapi juga diniatkan untuk ibadah karena Allah, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral seperti jujur, adil, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Jangan lupa bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Contohnya, kita berbisnis untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau kita berbisnis dengan niat untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan niat itu,
dunia akan kamu dapatkan dan investasi akhirat pun akan kamu dapatkan. Ada keterangan bahwa banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat dan banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Jadi semuanya tergantung pada niat kita gitu. Jadi etika bisnis syariah merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan syariah yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga maslahat bagi orang lain. Juga terjauh dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Misalkan nih, kita lebih memilih menjual atau memproduksi atau mendistribusikan barang yang halal daripada yang haram karena lebih bermanfaat, lebih maslahat bagi orang lain, sehingga bisnis kita itu bisa berkah, bisa istiqomah. Nah, ketika bisnisnya berkah, otomatis harta yang dimilikinya pun akan berkah juga. Harta dikatakan berkah jika didapatkan dengan cara yang benar dan juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang landasan etika bisnis syariah. Nah, terdapat beberapa hal penting terkait dengan dasar etika dalam bisnis syariah. Yang pertama yaitu janji. Seorang muslim selalu diajari untuk selalu menepati janji. Janji tersebut adalah semacam ikrar, kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui janji tersebut. Kemudian yang kedua ada utang piutang. Nah, utang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan bisnis. Hanya terkadang utang tersebut menimbulkan persoalan yang kompleks sehingga menimbulkan pertengkaran. Banyak juga utang yang berujung pada pengadilan. Bahkan banyak sampai terjadi pembunuhan gara-gara utang. Kemudian yang ketiga, jual beli itu harus jujur dan ada juga hak hiarnya. Mengenai hak hiar, yang diajarkan Rasulullah SAW pada prinsipnya ini adalah menghargai pelanggan. Yang keempat ada ukuran takaran dan timbangan. Nah, Islam mengajarkan jual beli dengan ukuran dan takaran yang benar, dengan tujuan agar kedua belah pihak itu sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kelima, menjual barang haram dan minuman yang memabukkan. Nah, dalam Islam melarang menjual barang haram dan memabukkan karena itu bisa merugikan. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Banyak toko dan pusat pembelanjaan yang tidak mengenal halal dan haram. Yang lebih dipentingkan adalah keuntungan. Dengan modal yang berusaha sekecil mungkin, diharapkan bisa meraih keuntungan yang besar. Suatu kegiatan usaha dinyatakan halal jika unsur-unsur jual belinya itu tidak melewati batas syariat. Dan yang terakhir, ada berperilaku hemat. Nah, manusia jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri, artinya pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di samping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya kepedulian bagi pelaku bisnis, dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah. Untuk itu,
Dalam menciptakan persaingan, perlu ada kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Yang keempat, mampu menyatakan yang benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi. Jangan menggunakan kata village dari koneksi, serta melakukan data yang salah. Juga, jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Untuk mengawali bisnis yang kondusif, harus ada sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha yang lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini, kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat. Dan yang terakhir, dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Berdasarkan ini, jelas pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin, tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang, walaupun saat sekarang. F. Prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah. Yang pertama yaitu tauhid, mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dalam menentukan pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak terbatas. Kemudian, kehendak bebas, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan, dan juga tanggung jawab manusia kepada masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Maka dari itu, setiap perbuatan manusia, baik atau buruknya, harus dipertanggungjawabkan.